Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman di minggu lalu. Saya sendiri Nadia Ulfa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tris Eza dan Muhammad Rifki. Yang pertama, pertanyaan dari Tris Eza. Tris Eza bertanya, Assalamualaikum, saya Tris Eza dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana menurut kelompok kalian mengenai pembebasan narapidana pada saat pandemi COVID-19 saat ini? Dan apakah keputusan pemerintah mengenai kategori-kategori tersebut sudah benar? Karena narapidana tindak pidana umum merupakan kategori yang mendapat program pembebasan dalam mencegah COVID-19. Namun tersebar berita bahwa ada bekas narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dalam mencegah COVID-19 malah melakukan kejahatan kembali seperti mencuri sepeda motor lagi. Belakangan ini pula banyak masyarakat yang merasa resah dengan pembebasan narapidana tersebut. Walaupun narapidana itu sendiri memiliki haknya, tapi dapat pula merebut hak orang lain. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum. Jawaban dari kelompok kami yaitu kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. Dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana terkait dengan wabah corona, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Para narapidana yang telah dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku. Ketika narapidana yang dibebaskan karena program asimilasi dan hak integrasi ini kembali ke masyarakat, pemerintah pun turut serta dalam pengawasan terhadap narapidana tersebut. Di Lapas Kelas 1 Tangerang, pengawasan dilakukan dengan cara membentuk grup WhatsApp agar komunikasi dengan para napi yang dibebaskan karena program asimilasi dan hak integrasi tetap terjaga. Namun, kebijakan napi yang kembali berulah menimbulkan keresahan di masyarakat. Lalu, kondisi ekonomi yang tidak jelas, pengangguran yang banyak, hidup susah, menjadikan potensi kriminologinya besar sekali. Bukti bahwa narapidana kembali berulah tersebut dapat menjadi tanda bahwa penilaian perilaku sebelum mereka dibebaskan kembali dan dibiarkan berbaur ke masyarakat kuranglah efektif. Ketika pemerintah tidak dapat menjamin apabila narapidana tersebut tidak akan melakukan tindakan kriminalnya lagi, maka hal yang dapat dijamin oleh pemerintah adalah pengawasan dan tindakan petugas yang senantiasa berjaga setelah para narapidana ini dikembalikan ke dalam masyarakat. Akan tetapi, faktanya terdapat kasus tentang narapidana yang kembali melakukan aksi kriminal setelah dibebaskan. Sehingga menurut pendapat kami, fungsi penilaian narapidana dan pengawasan menjadi sangat penting untuk mencegah kasus-kasus kriminal lain yang dapat terjadi karena berbagai tekanan, seperti pemenuhan kebutuhan hidup. Pemerintah harus berpikir lebih keras mencari solusi mengenai sistem pengawasan seperti apa yang efektif untuk mencegah kasus kriminal yang bisa saja kembali dilakukan para napi yang dibebaskan, sekaligus mencari sistem untuk penekanan mata rantai virus corona. Kemudian, mengenai kategori atau kriteria mengenai pengeluaran narapidana perlu dikaji lagi untuk menghindari terjadinya kasus kriminal. Karena fakta masih terjadinya kasus kriminal yang dilakukan napi menunjukkan bahwa kriteria dan penilaian kurang efektif. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Muhammad Rifki. Muhammad Rifki bertanya, Assalamualaikum, saya Muhammad Rifki Fadila dari kelompok 4 ingin bertanya. Cyberbullying dan cyberharassment merupakan tindak yang banyak terjadi di internet, baik yang dialami laki-laki dan perempuan. Apakah yang terjadi jika cyberbullying dan cyberharassment itu terjadi pada perempuan di sosial media atas foto atau video yang mereka telah post? Bagaimanakah respon dari Komnas Perempuan? Dan apa yang akan dilakukan Komnas Perempuan untuk melakukan perlindungan secara online? Terima kasih teman-teman kelompok 1. Jawaban dari kami yaitu menurut kami hal yang akan terjadi jika cyberbullying atau cyberharassment terjadi pada perempuan di sosial media adalah itu akan berdampak pada serangan mental atau psikis, dan itu juga akan menimbulkan trauma bagi perempuan yang mengalaminya.
Selanjutnya, menurut kami respon yang harus cepat dan tanggap dengan cara pertama, Komnas Perempuan harus melakukan broadcast atau kampanye ke semua pengguna sosial media Indonesia mengenai cyberbullying dan cyberharassment terhadap kaum wanita khususnya. Dan jika ada korban dari cyberbullying dan cyberharassment, itu dapat melaporkan kasusnya secara online di website Komnas Perempuan. Yang kedua, Komnas Perempuan harus sedia setiap saat dalam memantau kasus tersebut di internet. Dan yang ketiga, Komnas Perempuan senantiasa memberikan peringatan kepada akun yang melakukan tindakan cyberbullying atau cyberharassment tersebut. Jika sudah mencapai batasnya, maka pemilik akun tersebut perlu ditindaklanjuti kasusnya atau bisa dibawa ke ranah hukum. Sekian jawaban dari saya atas pertanyaan dari Tris Eza dan Muhammad Rifki. Semoga dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rahim Pratiwi dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Rias Vita Dewi dari kelompok 2 yang bertanya bagaimana pendapat kelompok saya mengenai penerapan hukuman mati di berbagai negara, terutama di Indonesia. Dan sebagai negara hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat, apakah penerapan pidana mati di Indonesia termasuk ke dalam pelanggaran HAM? Jadi penerapan hukuman mati di Indonesia ini menjadi kontroversi, di mana beberapa kalangan menilai bahwa hukuman mati ini dianggap lebih banyak membawa manfaat bagi bangsa, dan pidana mati ini itu dianggap sah dan tidak melanggar HAM. Yang dianggap melanggar HAM itu orang yang tidak bersalah dicabut hak hidupnya, tetapi seorang penjahat atau dalam kasus narkotika atau korupsi yang sudah melalui proses peradilan dan dinyatakan mendapat hukuman mati, maka hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM. Nah, eksekusi mati ini memang meniadakan sisi HAM bagi para pelaku kejahatan. Namun di sisi lain menegakkan HAM para korban pengguna narkoba ataupun korupsi. Nah, Komisioner Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM menyatakan menolak ketentuan penerapan hukuman mati yang masih diatur dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Menurutnya, hukuman mati ini yang digunakan dalam sanksi pidana tidak akan membuat kejahatan berhenti atau pelakunya jera. Dan di dalam pasal 98 draft terbaru RKUHP menyatakan pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Kemudian pada pasal 100 ayat 1 mengatur hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Nah, masa percobaan dapat diputuskan hakim jika terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki. Peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting atau adanya alasan yang meringankan. Dan ketentuan pidana mati dalam RKUHP dinilai bertentangan dengan sejumlah ketentuan HAM internasional. Jadi, menurut pendapat kelompok saya, pemberlakuan hukuman mati di Indonesia ini termasuk pelanggaran HAM. Dan sebenarnya hukuman mati ini juga tidak akan membuat kejahatan berhenti atau pelakunya jera. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fatima Azahra, kelompok 3, yang bertanya bagaimana hubungan hukuman mati di Indonesia dengan HAM dan bagaimana sebaiknya tindakan Komnas HAM dalam menghadapi kasus pembunuhan berencana yang masih saja terulang, padahal kasus tersebut telah ditangani dengan hukuman berat yang dapat berujung pada hukuman mati, tetapi masih ada saja pelaku lainnya yang belum jera setelah berita hukuman mati tersebut. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka hukuman mati di Indonesia ini termasuk pelanggaran HAM, dan hukuman mati juga sebenarnya
tidak akan membuat kejahatan berhenti atau pelakunya jera. Sebaiknya Komnas HAM dapat meningkatkan pemantauan dan memperluas wawasan hak asasi manusia kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran hak asasi manusia melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Untuk hukuman bagi pembunuhan berencana yang terdapat pada pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, yaitu paling lama 20 tahun. Sekian jawaban dari saya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisayat Fatima. Saya akan menjawab pertanyaan dari Audra dan Hening. Yang pertama, pertanyaan dari Audra, yaitu pada upaya penegakan HAM di Indonesia terdapat 3 prinsip, yaitu prinsip transparansi, supremasi hukum, dan profesionalisme. Menurut kelompok kami, apakah 3 prinsip tersebut telah diterapkan dengan baik dalam pemerintahan saat ini? Mengingat ada beberapa kasus seperti RUU KPK yang didemo oleh mahasiswa dikarenakan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jawaban dari kelompok kami adalah pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menegakkan HAM. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di setiap negara dan sangat merespon terhadap pelanggaran HAM internasional. Namun, penegakan HAM sangat bergantung seberapa berkualitas demokrasi yang dijalankan di Indonesia. Demokratisasi Indonesia sekalipun telah mencapai perubahan positif, namun masih banyak resiko negatif yang membayangi. Setelah reformasi, pelaksanaan demokrasi dan HAM di Indonesia belum berjalan secara seimbang. Perjalanan demokrasi saat ini belum bisa mengembangkan pelaksanaan HAM di Indonesia. Nah, apabila dilihat pada kasus RUU KPK, terdapat sejumlah pasal yang disinyalir bertentangan dengan HAM. Seperti pada pasal 43 huruf C, penyelidik KPK harus sehat jasmani dan rohani, yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Aturan yang sama juga berlaku bagi penyidik KPK di pasal 45A huruf C. Karena tidak memiliki tafsir resmi dalam peraturan perundang-undangan, dalam berbagai kasus, syarat sehat jasmani dan rohani ditafsirkan beragam, bahkan seringkali digunakan untuk mendiskriminasi masyarakat. Yang kedua adalah pertanyaan dari Hening, yaitu apakah HAM masih berlaku jika suatu wilayah atau negara dalam keadaan perang, seperti contohnya perang antara negara Palestina dan Israel. Menurut kelompok kami, kewajiban hak asasi manusia tetap berlaku dalam keadaan perang. Tetapi di tengah berkecamuknya konflik, korban jiwa akan berguguran. Jalannya perang sendiri diatur oleh hukum kemanusiaan internasional. Bidang hukum ini mencoba memasukkan unsur-unsur kemanusiaan ke dalam perang dengan menetapkan berbagai aturan yang membatasi tata cara dan metode tempur. Pada dasarnya terdapat 2 asas utama dalam hukum kemanusiaan internasional. Yang pertama, asas pembedaan yang menyatakan bahwa kombatan atau orang yang terlibat dalam pertempuran harus dibedakan dari warga sipil, dan sasaran militer juga harus dibedakan dari sasaran sipil. Sementara itu, yang kedua, asas penderitaan yang tidak perlu, yaitu melarang penggunaan senjata dan metode perang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau luka-luka yang melebihi dari apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan militer. Nah, contoh kasus pada perang antara negara Palestina dengan Israel, pemerintah Palestina berusaha untuk memenuhi hak-hak tiap rakyatnya, sekalipun posisi Palestina itu sendiri sedang memperjuangkan kedaulatan negaranya. Namun, keterbatasan ruang gerak akibat serangan dan kecaman yang dilakukan oleh Israel membuat pemerintah Palestina tidak bisa mempertahankan hak-hak rakyatnya secara utuh, sehingga bantuan dan dukungan dari masyarakat internasional juga menjadi hal yang penting bagi masyarakat Palestina. Dalam Piagam PBB terdapat pengulangan pada pasal 1 ayat 3 Piagam, pasal 13 ayat 1b, pasal 55C, pasal 62 ayat 2, pasal 68, dan pasal 76C yang berisi bahwa PBB akan mendorong, mengembangkan, dan mendukung penghormatan secara universal dan efektif hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan pokok bagi semua tanpa membedakan suku, kelamin, bahasa, dan agama. Sekian
jawaban dari pertanyaan Audra dan Hening. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Septiana. Saya akan menjawab pertanyaan dari Endah Duyanti kelompok 4. Pertama, saya akan bacakan pertanyaan dari Endah. Pertanyaannya adalah, salah satu kelembagaan HAM di Indonesia yaitu Komnas Perempuan memiliki tujuan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Sedangkan ada contoh kasus kekerasan seksual mahasiswi Universitas Gadjah Mada dengan kesepakatan damai dan diskriminalisasinya perempuan yang melaporkan pelaku pelecehan seksual menunjukkan bahwa budaya impunitas di Indonesia masih mengakar, di mana pelaku kekerasan bisa bebas dari hukuman. Menurut pendapat kalian dengan adanya berita tersebut, bagaimana cara menguatkan perlindungan terhadap perempuan? Terima kasih. Nah, menurut kami, Endah, untuk mendorong penguatan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pemerintah dan DPR perlu memperkuat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi perempuan di Indonesia, dengan memperkuat landasan hukumnya dengan sebuah undang-undang khusus. Karena disebabkan landasan hukumnya ini, sejauh ini posisi Komnas Perempuan masih berada di bawah badan eksekutif, ketimbang berdiri secara independen dan setara. Nah, posisi subordinat Komnas Perempuan merupakan pangkal dari lemahnya upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Impunitas selain disebabkan oleh lemahnya peraturan hukum, juga disebabkan oleh budaya hukum yang patriarki yang cenderung menyalahkan perempuan korban dan tidak berpihak pada korban. Nah, dengan memperkuat status hukum Komnas Perempuan untuk memungkinkan komisi ini mendobrak dominannya cara pandang dan praktik yang cenderung patriarkis dan merendahkan harkat dan martabat perempuan akibat tak dibekali perspektif kesetaraan gender. Penguatan landasan hukum Komnas Perempuan ini akan memperkuat posisi komisi ini dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah daya tawar lebih kuat dalam negosiasi perundang-undangan. Dengan posisi penguatan landasan hukum, Komnas Perempuan akan memiliki daya tawar dan terlibat langsung dalam negosiasi perundang-undangan. Yang kedua, memandu pembuatan kebijakan publik soal perempuan. Dengan posisi yang lebih kuat, Komnas Perempuan bisa mendorong pembuatan dan pengawasan kebijakan publik lain yang berhubungan dengan perempuan. Karena menurut PBB dan juga menurut catatan Komnas Perempuan untuk kasus di Indonesia, pencapaian program yang terdahulu dengan Millennium Development Goals menunjukkan kegagalannya sebagian disebabkan oleh lemahnya pengawasan. Nah, yang ketiga, yaitu Komnas Perempuan dapat menyelidiki kasus kekerasan terhadap perempuan, juga dapat menyidik, menuntut, dan mengadili kasus-kasus kekerasan berbasis gender, bukan hanya akan menyediakan mekanisme keluhan bagi korban, tetapi juga mengisi kekosongan hukum agar para pelaku kekerasan tidak terus merasa bebas dari penghukuman. Nah, selain dengan memperkuat landasan hukum Komnas Perempuan, juga ada rekomendasi dari Komnas Perempuan untuk menguatkan perlindungan terhadap perempuan. Nah, yang pertama adalah semua elemen negara menjalankan rekomendasi mekanisme HAM internasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, mencabut kebijakan diskriminasi, termasuk praktik-praktik membahayakan, mencegah kemiskinan, dan membuat laporan Convention of the Elimination of All Forms Discrimination Against Women yang sudah terlambat diserahkan. Rekomendasi kedua adalah Kepolisian Republik Indonesia untuk membuat pendataan komprehensif tentang femisida agar menjadi dasar untuk pencegahan dan penanganannya. Dan yang ketiga adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan koordinasi dalam menjalani atau menjamin perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum. Rekomendasi keempat adalah pemerintah melakukan penyadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang kekerasan terhadap perempuan yang berbasis cyber sebagai upaya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dengan mekanisme yang memudahkan pelaporan korban. Rekomendasi kelima adalah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi perlu mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah banyak mengkriminalkan korban terutama perempuan, termasuk di dalamnya perempuan pembela HAM, dan pentingnya optimalisasi untuk mengurangi kejahatan cyber yang mengancam perempuan.
Rekomendasi ke-6 adalah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional mendorong lembaga pendidikan untuk aktif mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan membangun kurikulum pendidikan HAM perempuan termasuk tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual. Rekomendasi ke-7 adalah pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA sebagai leading sektor membangun skema nasional penghapusan KDRT termasuk mendorong APH untuk secara konsisten mengimplementasikan UU PKEDRT dengan menggunakan perspektif gender. Nah, rekomendasi ke-8 adalah pemerintah lintas kementerian untuk terus memperkuat dukungan bagi lembaga-lembaga pendamping korban dan layanan agar mudah terakses dan ramah pada korban, tak terkecuali di wilayah-wilayah kepulauan, pelosok, juga layanan migran di luar negeri. Rekomendasi ke-9 adalah DPR RI bersama pemerintah mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan memuat 6 elemen kunci dan prinsip HAM perempuan, yaitu pencegahan, hukum acara termasuk hak korban dan atau keluarganya, 9 jenis tindak pidana, pemindanaan, pemantauan, dan pemulihan. Nah, rekomendasi ke-10, media dalam pemberitaan kasus kekerasan terhadap perempuan, utamanya kasus kekerasan seksual, memperhatikan hak-hak privasi korban dan tidak mengeksploitasi pemberitaan terkait perempuan yang dilacurkan, serta menghentikan pemberitaan yang bernuansa misoginis dan cenderung menyalahkan perempuan. Rekomendasi ke-11 yaitu masyarakat untuk turut mendorong pembahasan dan pengesahan RUU KS dan turut menjadi bagian dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Nah, selain rekomendasi tersebut, ada juga rekomendasi untuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kemendikti untuk menetapkan bahwa setiap universitas harus memiliki prosedur untuk kekerasan seksual. Nah, sekian jawaban dari kami untuk pertanyaan Endah Dewianti, semoga terjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Rahma yang akan menjawab pertanyaan dari Kezia Angbaini dari kelompok 4. Nah, Kezia bertanya, PHK yang terjadi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini apakah termasuk ke dalam pelanggaran HAM atau bukan? Dan apakah karyawan atau buruh yang terkena dampak dari PHK tersebut itu berhak untuk menuntut? Serta bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya pemerintah, untuk menghadapi kondisi ini sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Nah, menurut pendapat dari kelompok kami, kasus PHK sendiri termasuk ke dalam pelanggaran HAM tetapi dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Nah, kasus PHK yang terjadi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini belum dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM dikarenakan kondisi pandemik ini menyebabkan dampak yang besar bukan hanya bagi kesehatan masyarakat saja, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia yang mengalami krisis. Dan pada situasi krisis ini bisa jadi membuat pengusaha atau perusahaan tidak punya pilihan lain selain melakukan PHK karena harus menekan biaya operasionalnya secara besar-besaran untuk kelangsungan hidup pengusaha atau perusahaannya. Nah, sebagai contoh, perusahaan X yang saat ini mengalami penurunan pendapatan atau kerugian akibat dampak dari COVID-19 ini melakukan upaya dalam mengefisiensikan biaya operasional perusahaannya agar perusahaan tetap hidup, salah satunya dengan cara mengurangi jumlah karyawan atau buruh yang ada dengan ketentuan karyawan yang terkena PHK tersebut sudah mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Serta dengan harapan jika kondisi pandemik ini selesai, perusahaan tersebut akan menarik kembali para karyawan atau buruh yang dianggap memiliki kompetensi yang baik selama bekerja di perusahaan tersebut.
Nah, perusahaan ini juga membuat kebijakan dengan PHK dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi sudah mendapatkan persetujuan antara perusahaan dan karyawan. Dan jika hak-hak dari karyawan tersebut sudah dipenuhi oleh perusahaan, maka kasus PHK ini tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Dalam pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa PHK dapat dilakukan jika perusahaan mengalami kerugian, force majeure, atau untuk efisiensi. Tetapi pada undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa PHK merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, sebelum dilakukannya PHK, Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur bagaimana pengusaha, buruh, serikat kerja, dan pemerintah untuk bekerja sama agar tidak terjadi PHK. Nah, akan tetapi jika hak-hak dari karyawan tersebut seperti pemberian pesangon dan kompensasi atas hilangnya pendapatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dilaksanakan oleh perusahaan, maka PHK tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Nah, jika terjadi pelanggaran HAM, maka karyawan atau buruh dapat menuntut kepada perusahaan akan hak-haknya tersebut melalui lembaga bantuan hukum serta tim advokasi peduli hukum. Tetapi, untuk menuntut pada saat kondisi pandemi COVID ini mungkin tidak memberikan dampak yang cukup besar bagi karyawan atau buruh dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang besar dalam kondisi pandemi COVID-19 ini sehingga tidak dapat melakukan pemberian hak sebagaimana mestinya. Nah, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemik ini, yaitu masyarakat dihimbau untuk mematuhi peraturan yang ada untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini dengan cara tidak berkumpul, melakukan social distancing, menjaga kebersihan, mengatur pola hidup sehat, dan menyikapi kondisi pandemi COVID-19 ini dengan jernih sehingga tidak terdapat perselisihan. Serta pemerintah dapat melakukan upaya diantaranya menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami PHK, memaksimalkan program kartu prakerja, memberikan dan memfasilitasi informasi terkait bagaimana hak-hak buruh korban PHK dapat terlindungi, dan membuat kebijakan atau peraturan dengan tidak melihat dari satu sisi saja sehingga tidak dapat merugikan dari masing-masing pihak. Serta perusahaan juga dapat melakukan kebijakan seperti melakukan work from home, membatasi jam pekerjaan, melakukan pergantian shift pekerjaan, serta jika terjadi PHK, perusahaan juga harus bisa menjelaskan kondisi dan situasi saat ini dan bagaimana arah ke depan perusahaan agar karyawan dapat memahaminya. Ya, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatahillah kelompok 3. Ya, seperti yang kita tahu, sebelum kita mendownload sebuah game atau sosial media, di sana ada sebuah logo seperti 3+, 6+, 12+, dan 16+. Logo-logo tersebut berarti game atau sosial media tersebut sebaiknya dimainkan oleh anak berusia sesuai dengan ketentuannya. Nah, bagaimana peran yang harus dilakukan KPAI menangani hal-hal yang berbau negatif dan juga itu di internet maksudnya ya, khususnya di game dan sosial media. Nah, menurut kami, peran yang harus dilakukan KPAI yaitu melakukan kerjasama dalam hal controlling dengan pihak terkait seperti halnya Google, Play Store, dan App Store. Dikarenakan, meskipun sudah ada logo-logo tersebut, tetap banyak anak yang mendownload game atau sosial media tersebut. Dan KPAI itu harus melakukan sosialisasi kepada orang, baik itu lewat online maupun offline ya, seperti turun langsung lapangan, yaitu untuk melakukan monitoring antara HP anak dan juga orang tua. Itu bisa terjadi, maksudnya agar tidak bisa terjadi
hal-hal yang negatif gitu, jadi bisa dikontrol. Salah satunya itu melalui aplikasi Family Link yang disediakan oleh Google. Nah, kemudian perilaku yang timbul dari anak itu berdasarkan apa yang ia lihat. Jadi kalau dia melihat kekerasan, pukul-pukulan, maka anak itu akan menyontoh gitu. Nah, maka dari itu, seperti halnya yang saya bilang, perlu memonitor HP anak untuk menghindari hal-hal tersebut, hal-hal negatifnya gitu. Dan selanjutnya itu saya menjawab pertanyaan dari Julia. Julia dari kelompok 3 juga. Nah, adakah peran TNI atau Polri dalam penegakan HAM? Jawabannya itu ada. Nah, yang kedua, bagaimana jika HAM tersebut dilanggar oleh TNI atau Polri? Nah, kalau jika dilanggar, Polri memiliki agar anggota kepolisian itu tidak ada melanggar HAM dalam pelaksanaan tugasnya. Aturan itu tercantum dalam Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Jika terbukti melakukan pelanggaran HAM, anggota Polri yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Menurut Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 pasal 60, sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf D dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika, kepolisian, dan atau proses peradilan pidana. Gitu. Nah, untuk TNI yaitu sama, terkait tindak kekerasan atau pelanggaran HAM, Komnas HAM meminta kepada Panglima TNI dan untuk melakukan penegakan hukum baik disiplin, proses pidana melalui peradilan militer, dan kode etik kepada para anggota yang terbukti melakukan tindak pidana atau tindak pelanggaran HAM gitu maksudnya, seperti penyerangan, penganiayaan, penyiksaan terhadap warga masyarakat gitu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Naomi Cynthia. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Umama. Pertanyaannya adalah, berdasarkan kasus pelanggaran HAM anak pada bidang pendidikan yang dilaporkan oleh KPAI, kasus pelecehan seksual dan pencabulan yang dilakukan guru terhadap murid, kekerasan fisik maupun kekerasan psikis seperti bullying, kerap dilakukan dan kerap terjadi di lingkungan sekolah. Dan pada kasus terbanyak ada pada tingkat SD. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh KPAI secara langsung agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM terhadap anak? Seperti apa pendidikan yang seharusnya diterapkan di Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran HAM anak di sekolah atau di bidang pendidikan? Untuk pencegahan pelanggaran HAM anak, apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh sekolah, dalam hal ini guru dan orang tua di rumah? Apakah pola asuh orang tua, lingkungan, dan pergaulan berpengaruh terhadap pelanggaran HAM? Beberapa cara dan upaya sebenarnya telah ditempuh oleh pemerintah melalui lembaga atau kementerian untuk menghapus kasus-kasus pelanggaran HAM di sekolah. Tapi upaya tersebut belum mampu menunjukkan hasil yang optimal. Persoalannya karena upaya tersebut dijalankan secara sektoral, tematik, tidak terintegratif, tidak partisipatif, dan tidak berkelanjutan. Nah, contoh-contoh upayanya itu misalnya ada penyuluhan, baik melalui seminar ataupun pendidikan-pendidikan di sekolah untuk guru-guru, pengajar, sivitas maupun murid dan orang tuanya. Nah, pemerintah melalui KPAI menjalankan sebuah program yaitu Sekolah Ramah HAM. Sekolah Ramah HAM ini merupakan pendekatan baru dan berbeda untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM di sekolah. Sekolah Ramah HAM adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan di sekolah, di mana nilai atau prinsip HAM menjadi pusat atau menjadi acuan dari proses pembelajaran dan pengalaman serta hadir di semua lapisan kehidupan bersekolah. Nah, pendekatan konsep Sekolah Ramah HAM ini dipadukan dengan konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang diharapkan mampu memberikan jawaban untuk menyelesaikan beragam persoalan HAM yang terjadi di sekolah. Nah, secara konsep, ide tentang Sekolah Ramah HAM ini dilahirkan Amnesty International dan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, tapi konsep yang bagus itu akan menjadi sia-sia juga kalau
tidak dijalankan oleh semua lapisan, misalnya dari sekolah, dari pemerintah, maupun dari orang tua di rumah juga harus mendukung program ini agar meminimalisasi kekerasan-kekerasan yang terjadi baik pada murid maupun pada gurunya. Nah, implementasi konsep sekolah ramah HAM akan berjalan optimal bila dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Kemendikbud dengan dukungan Komnas HAM, kementerian atau lembaga terkait, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga internasional, dan partisipasi aktif semua jajaran di sekolah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa seharusnya pendidikan di Indonesia? Nah, pelanggaran HAM di sekolah terjadi di berbagai negara, namun dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Pelanggaran HAM juga terjadi di berbagai kalangan sekolah, baik kalangan atas maupun kalangan di bawah. Jadi, pelanggaran HAM di sekolah terjadi karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, menurut kami, jadi untuk meminimalisir pelanggaran HAM harus dibenahi lagi sistem pendidikannya, karena sistem pendidikan yang baik dan terarah akan dapat meminimalisir lagi pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah. Nah, pendalaman karakter yang baik melalui pelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah untuk guru maupun untuk murid, fasilitas-fasilitas di sekolah, sarana prasarana yang menunjang, keamanan dan kenyamanan yang harus dihadirkan di sekolah, dan terus juga menjaga hubungan baik antar pihak sekolah ataupun orang tua. Lalu upah tenaga pengajar yang layak, karena upah tenaga pengajar yang layak ini juga dapat meminimalisir pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah. Sekolah juga harus menjaga dan mengajarkan lingkungan yang ramah terhadap semua lapisan masyarakat di sekolah, tidak bersikap diskriminatif agar meminimalisir tingkat pembulian di sekolah, tidak diskriminatif terhadap murid-murid yang mengalami disabilitas. Lalu jika ada pelanggaran HAM yang terjadi dapat ditindak tegas baik melalui sekolah maupun lembaga-lembaga yang terkait. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah peran orang tua dapat berpengaruh? Nah, peran orang tua ini berpengaruh sangat besar karena lingkungan rumah menjadi lingkungan utama perkembangan anak. Orang tua juga harus dibekali dengan parenting yang baik, tahu apa yang terjadi di lingkungan sekolah, dan terus memberikan pendidikan agama di sekolah maupun di rumah. Juga harus berjalan dengan baik dan disertai pemahaman yang benar. Hal ini dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran HAM di sekolah seperti pembulian, kekerasan fisik maupun seksual, verbal, dan lain-lain. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Septi dari kelompok 3. Nah, pertanyaannya adalah salah satu usulan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat adalah dengan melakukan lockdown, khususnya di ibu kota. Apakah dengan adanya lockdown akan berdampak pada kebebasan seorang untuk melakukan kewajibannya sehingga akan berpengaruh terhadap haknya? Nah, apakah pembatasan pergerakan masyarakat nantinya tidak tergolong sebagai pelanggaran HAM? Nah, jawabannya adalah lockdown ini adalah istilah yang dipakai di beberapa negara. Salah satunya adalah bentuk upaya penyebaran penyakit COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global. Nah, lockdown secara umum dapat diartikan sebagai penguncian akses masuk ataupun keluar suatu daerah ataupun negara. Namun, istilah lockdown ini tidak dikenal di Indonesia. Nah, di Indonesia ini dikenal dengan istilah karantina wilayah atau pembatasan berskala besar yang juga telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, karantina yang dilakukan saat ini adalah bentuk untuk mencegah penyebaran COVID-19 tadi. Lalu, untuk pertanyaan, apakah karantina yang
tetapkan di Indonesia dapat berpengaruh terhadap hak asasi manusia. Nah, kekarantinaan kesehatan harus menghormati hak asasi manusia dan dasar-dasar kebebasan seseorang. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2018 tadi. Nah, yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah bahwa dalam penyelenggaraan kekarantinaan, kesehatan harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Adanya kekarantinaan kesehatan tentu akan membatasi pergerakan masyarakat. Namun, hal tersebut dilakukan guna menjamin kesehatan seluruh warga negara Indonesia agar tidak terinfeksi virus corona ini. Dengan demikian, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM karena tujuannya jelas untuk men-stop penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih.